Promise that you'll catch me. Promise that you'll catch me. Promise that you'll catch me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku akan mengenalkan bagaimana cara dasar-dasar dan cara efektif untuk para pengguna Roblox Studio. Tentunya untuk menggunakan Roblox Studio kita diharuskan menggunakan PC atau laptop. Pertama kita download Roblox Studio, bisa dari aplikasi Roblox atau langsung saja kita downloadnya di Google. Karena berhubung saya sudah ada Roblox Studio di sini, jadi langsung saja kita buka Roblox Studio-nya. Oke, kita tunggu ya. Nah, di sini saya udah ada beberapa mob yang sudah saya buat di Roblox Studio. Berhubung saya akan memberitahu bagaimana caranya untuk mengenal dasar-dasar Roblox Studio, jadi kita akan membuat di map yang baru. Kita tunggu. Nah, tampilan Roblox Studio sangat sederhana ya, bagi yang belum tahu. Di sini aku akan melistrisikan bagaimana menggunakan Roblox Studio dengan dasarnya saja, sebelum kita mengenal lebih tentang Roblox Studio ya. Untuk membuat patch atau bisa disebut kita mau membuat tembok seperti itu, langsung saja di sini di home ada yang namanya part. Partnya apa, berfungsi apa gitu. Fungsinya untuk membuat suatu part dalam suatu game, tentunya game Roblox Studio. Kita klik partnya, akan muncul part kotak seperti ini, dan diekspor. Di sini akan ditambahkan part yang sudah kita klik tadi. Caranya bagaimana? Kan di sini partnya kecil. Caranya bagaimana? Partnya bisa ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, melebar, mengecil. Itu sangat gampang sekali. Karena di sini kita sudah mempunyai part, kita klik partnya, habis itu kita seret di sini. Ini untuk kanan atau kiri sesuai permintaan kita. Ya, dan icon ini untuk melebarkan atau mengecilkan suatu part, dan icon ini untuk memutar part. Sangat gampang sekali. Aku akan mengenalkan dengan rinci, tapi tidak semua, hanya dasar saja. Nah, contoh kita di sini akan membuat seolah-olah ini tuh tembok ya. Sebentar, seolah ini tembok. Nah, di sini part tersebut berwarna putih dan hanya kotak saja, tidak ada motifnya atau bagaimana. Dan caranya kita memberikan motif
seperti bata, batu, pasir, dan sebagainya. Kita lihat di atas ini, kita cari yang namanya material. Nah, di sini ini material. Kita klik. Sini banyak sekali material. Tuh, ada genteng dan sebagainya. Ya, sini aku akan coba cari batu bata. Ini suatu batu bata. Agar lebih realistis dan berwarna, di samping material ada color atau warna. Kita warnai merah. Klik. Nah, inilah batu bata. Contoh kita mau membuat part yang sama tanpa kita harus dengan susah-susah kita bikin part lagi, kita tarik lagi seperti ini tanpa susah-susah, padahal itu sama, kita salin saja. Sebentar. Caranya sebagaimana? Sangat mudah sekali. Part kita klik, kita sesuaikan yang kita mau. Aku akan seperti ini ya. Sudah. Dan kalian hanya klik di keyboard kalian, Ctrl D. Nah, di sini ada 2 part, 3 part. Ini partnya kita hapus saja ya. Delete 2 part. 1, 2. Tinggal kita geser saja. Set. Nah, seperti ini. Ya. Seperti ini. Terus kita putar dengan cara bagaimana? Dengan cara seperti biasa. Nih, pakai icon ini kita putar, menyesuaikan bagaimana posisi yang kita mau. Di situ kita posisikan. Nah, kurang lebih seperti cara gampang. Ada bagaimana cara gampang lagi untuk memutar? Kita coba membuat persegi. Kita klik partnya, kita salin dengan cara Ctrl D, terus kita putar dengan cara Ctrl R. Tuh, dia akan memutar. Tuh, Ctrl R. Terus kita sesuaikan bagaimana yang kita mau, sesuai selera. Kita mau bikin apa? Contoh kita mau bikin rumah atau bikin apa, seperti itu. Sangat gampang sekali. Sudah, aku akan menjadikan ini persegi. Sudah, kita rapikan sebentar. Oke. Hal segampang ini mungkin bagi yang sudah tahu sangat mudah sekali, tapi bagi pemula yang belum tahu dan belum mengenal suatu Roblox Studio, saya harapkan bisa memahami. Ya. Terus aku akan membagikan cara bagaimana untuk membolongi suatu part biar agar bolong, agar bisa tembus. Nah, itu sangat gampang sekali, bisa diperhatikan. Pertama kita siapkan satu part. Kita sesuaikan sesuai apa yang kita inginkan. Dan aku akan memposisikan part ini seolah-olah ini akan menjadi pintu. Nah,
part ini harus melebihi part yang akan kita bolong. Nah, harus melebihi part yang akan kita bolongi terlebih dahulu. Klik part. Usahakan part tersebut melewati part lainnya. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat dari atas. Nah, sesudah ini ada dua cara. Cara pertama, kita klik partnya. Bagaimana partnya bisa bersambung? Kita klik part, salah satu part yang akan kita sambungkan. Terus kita klik di keyboard kalian masing-masing. Kontrol dengan ditahan. Habis itu kita klik part yang akan kita sambungkan. Kontrol ditahan. Kita ulangi. Klik part tanpa menekan kontrol, dan kita tekan kontrol dengan ditahan. Kita klik part yang akan kita sambung. Dia akan menyambung. Habis itu kita klik Ctrl Shift N. Nah, apa gunanya Ctrl Shift N? Untuk menyambungkan suatu part yang akan kita sambungkan. Ya. Bagaimana? Di sini kan kita lihat belum berlubang seperti apa yang kita mau. Ya. Kita klik item atau part yang akan kita bolong. Kita klik Ctrl Shift N. Nah, habis itu kita klik kontrol, tahan, dan kita klik item yang akan kita sambungkan. Sesudah itu, di sini udah dua part sambung menjadi satu. Kita klik Ctrl Shift G. Nah, caranya seperti itu, dan voila, partnya akan berlubang, ya. Partnya akan berlubang. Dan itu cara gampang bagi pemula untuk mengenal bagaimana Roblox Studio. Nah, di sini juga aku akan memberi setidaknya cara kalian bisa mengenal Roblox Studio, dan cara-cara itu bisa membuat kalian sedikit mengenal bagaimana cara membuat map di game Roblox. Sesudah itu, gimana sih caranya untuk menambahkan suatu item pintu atau sebagainya, pohon, lampu, jendela, dan lain-lain. Nah, di Roblox Studio itu sudah memfasilitasi yang namanya toolbox. Apa itu gunanya toolbox? Nah, ini toolbox. Ini toolbox. Kita klik saja. Kita tunggu loading sebentar. Nah, toolbox di sini kita bisa mencari apa yang kita inginkan. Contoh kita ambil suatu pohon. Kita cari saja pohon, dan ini gratis, tidak berbayar, gratis. Di sini banyak banget pohon. Kita cari, klik. Wah, pohonnya sudah muncul dengan sebesar ini, ya. Langsung kita sesuaikan seperti apa yang kita mau, ya. Kita sesuaikan.
pohon yang seperti apa yang kita mau. Ntar dulu, saya menyesuaikan dulu seperti biasa. Dan tidak hanya pohon, di sini kita bisa apa saja yang kita butuhkan dalam membuat suatu map. Pohon bisa, mobil bisa, dan sebagainya. Seperti itu. Ya. Caranya gampang sekali, ya. Toolbox, terus kita cari apa yang kita mau. Seperti itu. Kita coba pintu. Kita cari pintu apa yang kita mau. Nah, gampang itu ya. Langsung kita sesuaikan. Sebenarnya sangat gampang sekali untuk membuat suatu map seperti ini, hanya dengan dasar-dasarnya saja. Kita sesuaikan bentuknya, oke. Tuh. Dan aku akan kasih satu cara lagi, dasarnya bagaimana kita memberikan tulisan dalam suatu game di saat kita membuat suatu game Roblox atau map Roblox. Caranya gampang sekali. Kalian membuat satu part dulu seperti tadi yang sudah saya ajarkan, ya. Di sini akan terserah saja mau seperti apa, ini hanya contoh, ya. Habis itu kita ke script, ya. Enggak ke plugins. Nah, nih cari sampai ketemu untuk membuat suatu teks. Kita klik saja. Habis itu kita klik bagian sini. Kita arahkan kursor kalian ke part yang akan kalian kasih tulisan. Klik partnya, sudah. Nah, kita tulis part. Contoh tulisannya cara mengenal Roblox Studio. Nah, di sini formnya kita bisa ubah sesuai apa yang sudah diberikan. Nah, contoh seperti ini. Terserah ya. Ukurannya kita bisa perbesarkan untuk tulisannya agar menonjol atau tidak. Dan ini untuk membesarkan suatu tulisan. Nah, terus kita kasih warna. Gampang sekali. Habis itu selesai. Oke. Tadi yang sudah saya jelaskan itu beberapa cara, setidaknya kalian bisa mengenal dan tahu bagaimana menggunakan Roblox Studio. Nah, di
sini aku akan mengenalkan satu lagi cara menggunakan Roblox Studio, dasar-dasarnya saja. Cara membuat suatu bukit, kita lihat lagi di kolom di atas, temukan icon seperti gunung, klik. Di samping sini akan muncul ya gambar, kita klik di edit, situ kita klik ini, kita sesuaikan part yang akan kita contohkan. Contoh ini ya, tinggal kita klik saja, dengan ngeklik mouse-nya itu ditahan di situ, kita arahkan ke atas atau ke bawah. Di situ akan muncul suatu suatu hal yang akan kita buat seperti bukit, seperti itu. Di aplikasi Roblox juga, tentunya di Roblox Studio juga, di sini ada beberapa yang bisa memudahkan kita untuk menggunakan Roblox Studio dengan dasar-dasar yang sudah saya jelaskan tadi. Habis sudah seperti ini, kita bisa, jika kalian sudah membuat suatu map yang kalian inginkan, kalian bisa mencobanya dengan ngeklik play. Kita coba. Di sini kalian akan tahu apakah map ini sudah atau belum. Nah, di sini di saat kita membuat tembok, kita berjalan menabrak tembok. Ini biasanya temboknya akan jatuh atau tidak kokoh, begitu, atau tidak kokoh. Bagaimana caranya tembok ini agar kokoh dan tidak bergerak? Ya, akan saya contohkan dan akan saya tunjukkan kenapa kok tidak kokoh gitu, dan temboknya akan bergerak. Kita stop dulu, kita buat suatu part. Nah, langsung kita apply. Di kasus ini kalian akan menemukan tembok ini akan bergerak di saat kita lewati. Tuh, lihat, dia akan bergerak. Tuh, kalian pandangi di bagian sini, di satu kotak, dia akan bergerak. Tuh, nah, dia tidak akan kokoh, dia akan terjatuh seperti ini. Dan bagaimana sih caranya agar tembok-tembok yang sudah kita, part-part yang sudah kita bikin agar tetap kokoh dan tidak bergerak di saat kita lewati atau kita tabrak dalam Roblox Studio? Caranya seperti ini.
Kita stop dulu. Nah, part yang akan kita kokohkan itu kita klik, dan di samping sini dia akan muncul data-data seperti ini. Kita cari yang namanya Anchor. Nah, ini kita klik. Kenapa kok harus Anchor? Anchor itu gunanya apa sih? Anchor ini. Nah, itu untuk menjaga part-part yang sudah kita bikin tidak tergeser di tempat yang sudah kita buat. Ya, semuanya kita gitukan. Ya, karena kalau banyak seperti tadi, kontrol kita klik dan kita klik per part agar semua sama jadi satu. Klik, kontrol ditahan, klik. Terus kita Anchor. Oke guys, itu cara gampang mengenal, dan setidaknya kalian mengenal hal itu, kalian bisa membuat Roblox Studio kalian sendiri-sendiri atau map kalian sendiri-sendiri dengan cara dasar seperti itu. Jika misal ada hal-hal yang kalian bingungkan dan kalian masih bingung, kalian bisa cek video-video selanjutnya dari saya mundur diri. Semoga bermanfaat untuk pengguna-pengguna Roblox Studio yang baru mengenal dan ingin membuat suatu game atau map dalam Roblox. Terima kasih, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.